Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali berjumpa pada program Pagi Menyapa dari Gereja Kristen Jawa Purworejo. Dan kali ini bersama dengan saya, Adventia Pinkan Kristiana. Bagaimana kabar saudara? Saya harap kabar saudara luar biasa dan penuh dengan sukacita. Mari kita sejenak bersyukur kepada Tuhan atas hari baru yang Ia karuniakan kepada kita dengan bersama-sama mendengarkan firman-Nya. Mari siapkan hati kita dengan bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Pagi hari ini kami kembali memohon berkat. Jika pada program Pagi Menyapa hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau sendiri yang berbicara atas kami. Bimbing dan sertai kami dengan hikmat-Mu, agar kami dapat mengerti sabda-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan firman pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 4 ayat 22 sampai 30. Yang begini bunyinya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kamu. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa Ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah barang siapa yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan firman pada hari ini memiliki tema bahwa Yesus Sang Raja akan datang. Apakah kita siap? Ingat bahwa Yesus pertama kali datang ke dunia memang dalam wujud seorang bayi. Tapi nanti Ia akan datang kembali dalam wujud seorang raja. Yesus adalah raja. Ini adalah hal yang menarik. Karena Yesus bisa saja datang ke dunia langsung sebagai seorang raja. Turun dari surga dengan pasukan malaikat surga, dengan naik kuda, Ia sangat bisa. Orang-orang akan langsung tunduk menyembah kepadanya dan tidak berani macam-macam. Yang kemungkinan besar terwujud dari adanya rasa takut terhadap penguasa. Sama seperti rasa takut ketika takut tidak masuk surga, takut tidak diberkati, dan ketakutan yang semacam itu. Tapi kenapa Yesus datang sebagai seorang bayi? Saudara-saudaraku, karena penyembahan yang didasarkan dari rasa takut terhadap raja akan membuat orang menjauh. Tapi ketika Ia datang sebagai seorang bayi, orang akan mendekat. Karena penasaran, siapa Dia? Siapa
yang telah menjelma menjadi anak manusia? Siapa dia yang rela mati tergantung di kayu salib? Dan untuk apa ia tergantung di sana? Saudara-saudaraku, jika Raja ini akan datang kembali nanti, apakah kita siap? Setidaknya ada dua hal yang harus kita siapkan dalam menyambut kedatangan Sang Raja. Yang pertama adalah hati yang menyembah. Hati yang menyembah ini memiliki proses di dalam untuk memperolehnya. Dan Yohanes 4 ayat 22 atau 30 tadi bercerita bahwa Yesus berkata kepada seorang perempuan ini, "Engkau tidak mengenal siapa yang engkau sembah." Perempuan ini menjawab bahwa nanti akan datang Mesias atau disebut juga Kristus yang akan memberitahu siapa yang kita sembah. Tapi apa jawab Yesus? Yesus berkata, "He is me." Akulah dia. Jadi Yesus memberitahu bahwa siapa Tuhan itu adalah dia. Hati yang menyembah harus selalu diawali dengan pengenalan. Itulah mengapa Yesus berkata, "Engkau tidak bisa menyembah apa yang tidak kau kenal." Karena kalau tidak mengenal, berarti tidak sayang. Kalau tidak sayang, segala sesuatunya menjadi sulit karena harus dipaksakan. Berdoa harus dipaksa. Ibadah harus dipaksa. Baca Alkitab pun harus dipaksa. Bahkan menyanyi harus dipaksa. Padahal kalau kita tahu untuk siapa kita bernyanyi, untuk siapa kita berdoa, untuk siapa kita baca Alkitab, harusnya tidak akan sulit. Harusnya tidak perlu dipaksa. Ketika kita sudah mengenal Tuhan, akan timbul rasa sayang. Setelah rasa sayang, proses berikutnya adalah percaya. Sama halnya ketika saya memiliki sahabat, saya sudah kenal dengan dia, saya sudah sayang dengan dia, dan ketika saya percaya, misalnya sahabat saya membutuhkan bantuan apapun, uang, maka saya akan memberi karena saya sayang. Tetapi ketika saya hanya sekedar mengenal dia 1 hari yang lalu, dan dia meminjam uang, tentu saya tidak akan memberi karena saya belum percaya. Hal yang sama juga berlaku terhadap hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita sudah mengenalnya, ketika kita sudah percaya, sudah sayang, kita akan memiliki hati yang menyembah sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam proses perjalanannya, misalnya untuk kita, anak-anak muda yang sudah memiliki atau menyukai seseorang yang tidak mengenal Tuhan, asalkan kita sudah memiliki hati yang menyembah dan percaya sepenuhnya, kita tidak akan mudah goyah, teman-teman. Iman kita akan tetap kepada Tuhan. Atau contoh lain, ketika kita diberikan kepercayaan untuk mengelola rezeki yang berlebih, kita tidak akan ragu atau takut untuk membagikannya dengan orang lain. Karena kita sudah mengenal, karena kita sudah percaya, dan kita sudah tahu bahwa rezeki itu datangnya dari Tuhan, bukan milik kita. Sehingga kita akan sepenuh hati memberikannya untuk pelayanan, karena kita tahu semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Karena itu, milikilah dan dalamilah, kenalilah Tuhan lebih lagi, percaya dan juga sayangi. Sehingga kita memiliki hati yang menyembah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah persembahan. Persembahan ini adalah suatu bukti nyata dari hati yang menyembah. Seperti halnya orang-orang Majus yang datang membawakan persembahan kepada Tuhan ketika ia lahir di kandang domba. Saudara-saudara mungkin masih ingat apa saja persembahan yang mereka bawa. Ada emas, kemenyan, dan mur. Ketiga persembahan ini adalah bukti bahwa mereka memiliki hati yang menyembah dan sudah mengenal Yesus. Karena apa? Yang pertama emas, itu karena mereka tahu bahwa Yesus adalah Raja. Raja yang mengenakan mahkota emas, sehingga mereka mempersembahkan emas tersebut karena mereka percaya dan mereka tahu bahwa Yesus adalah Raja.
Yang kedua adalah mur. Kemenyan, terlebih dahulu sebelum mur, kemenyan itu adalah rempah-rempah yang dibakar ketika imam atau nabi sedang berdoa. Kenapa mereka memberikan kemenyan? Karena mereka tahu bahwa Yesus adalah imam yang agung, yang akan menjadi perpanjangan lidah manusia dengan Allah. Begitupun juga sebaliknya. Itulah kenapa mereka memberikan kemenyan. Dan yang terakhir, yang ketiga, mur. Mur ini adalah wangi-wangian atau rempah-rempah untuk orang mati. Kenapa mereka memberikan persembahan itu untuk seorang anak yang baru lahir? Karena mereka tahu bahwa tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa manusia. Lantas bagaimana dengan kita? Persembahan apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Emas, kemenyan, mur? Tentu tidak. Roma 12 ayat 1 sudah berkata, bahwa persembahkanlah tubuhmu. Tubuh di sini merupakan arti kiasan dari keberadaan kita seluruhnya. Tubuh, jiwa, raga, akal, budi, pikiran, kekuatan, semuanya. Menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah, karena itulah ibadahmu yang sejati. Karena itu saudara-saudara, kiranya kita selalu diberkati dengan hati yang menyembah dan dimampukan untuk membawa diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah untuk menyambut kembali kedatangannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat menghayati masa Advent. Mari kita sambut kedatangannya dengan hati yang menyembah dan merespon cinta kasih Tuhan yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini karena Engkau telah mengingatkan kami untuk bersiap. Engkau telah mengingatkan kami untuk menyiapkan diri, menyambut kedatangan-Mu sebagai Raja. Jika selama ini penyembahan kami masih setengah hati, masih dipenuhi dengan keraguan, biarlah kami diperbaharui dan disadarkan kembali ya Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya yang layak disembah. Ampunilah dosa dan seluruh kesalahan kami ya Tuhan, dan doa yang jauh dari sempurna ini kami hantarkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.